Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Sekarang bagian kelas 7 kita akan melanjutkan materi yang telah kemarin di dibahas sampai ke bagian which ya. Ini masih tentang WH question atau kata tanya ya, yang hanya menggunakan yang awalannya menggunakan W atau huruf W, N, H, dan H ya. Kita lanjut lagi ke nomor 6. Ingat ya, ini masih tentang kata tanya. Yang nomor 6 yaitu who. Dibacanya who. Jadi hanya dibaca kayak HO gitu. Who. HU gitu dibaca. Who. Nah, yang artinya itu siapa? Who itu digunakan untuk menanyakan orang ya. Who digunakan untuk menanyakan orang. Seperti misalkan contoh kalimatnya di sini, who is that girl? Siapa perempuan itu? Who kalimat WH question, kemudian ditambah auxiliary verb, kemudian objek yang ditanyakan atau main verb ya, yang ditanyakannya. Who is that girl? Siapa perempuan itu? Kenapa di sini menggunakan is? Karena yang ditanyakan di sini hanya that girl. That girl. Yang mana ini hanya merujuk kepada satu orang. That girl. Kalau misalkan di sininya disebutkan those girls, nah, yang mana that itu kan kalimat jamaknya menjadi those, kemudian girl jadi ditambah s. Nah, itu kan untuk banyak orang, berarti jamak ya. Maka di sininya tidak akan menggunakan is, tapi menggunakannya are. Karena kalau misalkan those girl itu termasuk ke dalam subjek they ya. Kalau they kan menggunakan auxiliary verb are ya. Kalau misalkan that girl berarti masuk ke subjek she. Nah, yang mana menggunakan auxiliary verb is ya. Jadi di sini menggunakan is. Maaf. Gitu. Nah, itu contoh yang pertama, who is that girl? Siapa perempuan itu katanya. Nah, kemudian bisa juga di sini menggunakan menanyakan tentang who is your favorite artist? Siapa artis kesukaanmu katanya. Who artinya siapa? WH questionnya ya, kata tanyanya ini. Kemudian auxiliary verbnya is your favorite artist. Berarti your itu kan kepunyaan. Makanya di sini mu ditambah di akhir karena ini artis kesukaan yang dimiliki oleh kamu gitu. Artis kesukaanmu. Nah, jadi who is your favorite artist? Siapa artis kesukaanmu? Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini juga dilanjut dengan ada contoh, who is the most famous singer in Indonesia? Who WH question seperti biasa, is-nya auxiliary verb, the most famous singer in Indonesia adalah main verb atau yang ditanyakan. Nah, who itu artinya siapa? Nah, lihat saja langsung ke yang ditanyakannya. The most famous singer in Indonesia, yang mana artinya penyanyi yang paling terkenal di Indonesia. Dengan ditambah who is ya, who dan WH question dan auxiliary verb, maka artinya menjadi siapa penyanyi yang paling terkenal di Indonesia. Nah, itu penggunaan who ya. Nah, yang keempat ada contoh pertanyaan, who is your parents? Siapa orang tuamu katanya. Who is your parents? Bisa. Atau kalian juga misalkan mau bertanya siapa kamu, berarti who apa? Pakai is apa are? Atau pakai am? Pakai are ya. Kenapa katanya pakai are? Dikarenakan you itu verb verb auxiliary verbnya are ya.
Ingat kalau misalkan kalau misalkan you, they, sama we itu menggunakan are, I menggunakan am, he, she, it menggunakan is. Nah, makanya who are you, kamu siapa menggunakan are, nggak pakai who is you ya, tapi who are you, kamu siapa. Itu contoh tambahan lah ya. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian di sini ada yang namanya nomor 7, yaitu whom. Dibacanya whom. Ya, silent W kemudian langsung ke H. Whom. Nah, ini whom yang artinya dengan siapa. Kalau tadi menanyakan orang siapa gitu ya. Kalau ini menanyakan siapa juga, cuman kayak misalkan gini contohnya. Nih kan whom digunakan untuk menanyakan orang, di mana orang yang dimaksud tersebut merupakan objek dari kalimat. Nah, atau bisa disebut juga bahwa orang yang disebut itu menerima aksi. Jadi seperti ini. Whom are you going to meet? Ya, di sini contohnya whom are you going to meet? Artinya whom dengan siapa? Are you are itu auxiliary verb, you kamu, going to meet akan bertemu katanya. Whom are you going to meet? Dengan siapa kamu akan bertemu? Nah, ini contoh kalimatnya. Kenapa di sini menggunakan are? Karena dilihat dari subjeknya yaitu menggunakan you. You itu harusnya menggunakan are ya. Nah, kemudian di sini juga ada contoh yang kedua yaitu whom will you marry with? Whom will you marry with? Nah, yang artinya whom tadi dengan siapa? Will you itu berarti kamu akan ya marry with, menikah. Jadi kamu akan menikah dengan siapa? Bisa ya artinya. Atau dengan siapa kamu akan menikah. Nah, itu contoh yang kedua. Nah, berarti kalau yang di sini karena menggunakan will berarti menggunakannya bukan auxiliary verb tapi modal auxiliary. Nah, yang ini modal auxiliary yang can, could, will, would, shall, should, may, might, must. Ya. Oke, baik. Kita lanjut lagi ke nomor 8. Nah, kalau tadi whom itu artinya dengan siapa, sekarang whose. Ya, di sini dibacanya whose. Whose. Yang artinya punya siapa. Nah, kalau whose digunakan untuk menanyakan orang mana yang memiliki sesuatu atau ini menanyakan kepemilikan dari suatu barang. Seperti di sini contohnya adalah whose car is that. Nah, artinya mobil siapa itu. Di sini whose WH questionnya menggunakan whose, car itu yang ditanyakannya. Nah, di sini menggunakan auxiliary verb yang mana menggunakan is. Kenapa menggunakan is? Karena dilihat dari subjek yang ditanyakan yaitu car, mobil. Karena di ujungnya tidak ada huruf s yang mana merujuk kepada tunggal, maka car itu hanya berupa it yang mana menggunakan is. Kalau misalkan di situnya whose cars, nah berarti yang artinya kan jamak. Nah, pakai ada s di ujungnya berarti whose cars are that. Nah, are those ya. Karena tadi kalau misalkan that itu jamaknya berubah menjadi those. Kalau this menjadi these. Begitu. Baik, itu hanya ini ya. Penjelasannya supaya kalian mengerti kenapa harus menggunakan ini, menggunakan itu. Kemudian ke contoh yang lain, whose turn is this? Turn itu giliran ya. Jadi whose turn itu masih sama kayak yang di atas, yaitu artinya whose menanyakan punya siapa, berarti kan giliran siapa gitu. Giliran siapa ini? Whose turn is this? Kemudian ada whose bag is it? Nah, kenapa ininya menggunakan it? Kan di atas menggunakan that, yang ini menggunakan this. Nah, itu tergantung konsep pertanyaan orang yang bertanya. Kalau misalkan that, mungkin kan that itu artinya itu, berarti yang mana sesuatunya jauh gitu.
mungkin mobilnya jauh jadi ditunjuk whose car is that. Nah kalau misalkan this berarti barangnya atau sesuatunya dekat, cuman tidak dipegang gitu. Jadi misalkan kayak menunjuk ke buku yang ada di meja ini nih di depan kalian, whose book is this. Nah gitu, kalian tidak memegangnya. Kalau misalkan kalian memegangnya kemudian mengacungkannya, misalkan ya whose book is this juga bisa, cuman lebih eh, lebih orang-orang Amerika atau orang-orang sana lebih suka menggunakan is it ya, kalau it pakai it di ujungnya, karena kalau misalkan menggunakan it itu biasanya sedang dipegang. Misalkan kalian sedang memegang pulpen gak tahu punya siapa nih, kalian caranya whose pen is it gitu, siap punya ini pulpen punya siapa. Kalau kan di sini contohnya whose bag is it, tas siapa itu. Nah kemudian di sini ada contoh yang keempat ya, whose house is this. Kalau rumah kan nggak dipegang ya, tapi ada gitu, ada di depan kalian misalkan. Nah jadi pertanyaannya menggunakan is this, whose house is this, begitu. Nah itu untuk penggunaan kata whose ya, yang artinya menanyakan kepemilikan sesuatu, punya siapa. Nah kita lanjut lagi, yaitu yang kesembilan ada yang namanya how ya, dibacanya how, yaitu bagaimana. How digunakan untuk menanyakan bagaimana cara sesuatu dapat dilakukan. Contoh kalimatnya ya, menanyakan bagaimana cara sesuatu dapat dilakukan. Kayak di sini misalkan, how did you meet your best friends? How did you meet your best friends? How itu WH question. Did itu termasuk ke auxiliary verb. Masih ingat kan? Auxiliary verb nih. Nah ini to be. Nah kan do itu digunakan untuk present tense. Karena yang ditanyakan di sini itu past tense. Nanti kalian mungkin akan lebih belajar lagi ya. Dia menggunakan did karena bertanya bagaimana kamu menemui teman baikmu. Kan mungkin kalau misalkan menanyakan bagaimana kamu menemui teman baikmu berarti menanyakan kejadian masa lampau ya, jadi menggunakannya did. Nah itu untuk contohnya. Jadi how did you meet your best friends, yang artinya bagaimana kamu menemui teman baikmu. Kemudian di sini ada contoh yang kedua, how to make cheesecake. Bagaimana cara membuat kue keju. How to make cheesecake. Kalian juga bisa nah di sini ada contoh lagi, how to turn on the phone. Bagaimana cara menyalakan telepon ya atau HP. Nah, kemudian di sini ada how does the computer work. Nah, kalau ini menggunakan auxiliary verb yang asalnya do atau does ya. Karena di sininya the computer itu termasuk ke dalam subjek it, maka dia menggunakan does gitu. How does the computer work? Bagaimana komputer bekerja? Nah, itu contoh pertanyaan-pertanyaan dari menggunakan kata pertanyaan atau WH question how, yang artinya bagaimana, yang menanyakan bagaimana sesuatu itu bisa terjadi. Nah ini yang terakhir nih, belum ya, masih banyak. Nah kita sampai 10 aja ya sampai sehari ini. Nah yang terakhir di sini adalah how often, seberapa sering. Yang mana how often digunakan untuk menunjukkan intensitas dari kebiasaan seseorang. Contoh kalimatnya di sini. Jadi seberapa sering gitu kan artinya di situ ya, seberapa sering. Seperti menanyakan how often you go to school in a month, katanya. How often you go to school in a month. Yang artinya kan how often itu seberapa sering kamu pergi go to school, ke sekolah, in a month, ini salah ya, bukan dalam sehari, dalam sebulan harusnya, dalam sebulan.
So, how often you go to school in a month? Seberapa sering kamu pergi ke sekolah dalam sebulan? Gitu. Kemudian di sini ada contoh yang kedua, yaitu how often you eat junk food in a week. Nah, kalau ini artinya how often, seberapa sering, you kamu eat makan junk food, makanan sampah. Maksudnya junk food, makanan sampah itu bukan sampah dimakan ya, tapi junk food itu bahasa lain dari makanan cepat saji ya. Ya seperti burger misalkan, atau seblak. Nah, itu disebut junk food tuh. Kayak basreng ya, yang mana masaknya cuma sebentar gitu. Yang masak makanan cepat saji namanya juga kan. Nah, in a week katanya, dalam seminggu. Nah, yang ketiga ada contoh lagi, how often, seberapa sering, we go pray Jumat. Seberapa sering we, kita, go, pergi, pray Jumat, pergi sholat Jumat. Ya, kayak gitu ya susunan kalimatnya, how often, kemudian langsung ke kalimat yang dipertanyakan. Kemudian di sini juga how often do you clean your bedroom? Seberapa sering kamu membersihkan kamarmu? Nah, segitu contoh dari kelima tambahan ya dari who siapa, whom dengan siapa, kemudian whose punya siapa, how bagaimana, dan juga how often seberapa sering ya pertanyaan. Kalimat kata-kata tanya yang sering digunakan oleh kalimat-kalimat di bahasa Inggris ya. Nah, sekarang kalian yang belum kan tadi sudah memperhatikan dulu, sekarang kalian boleh tulis dulu, tapi bentar, saya buka file yang lebih bersih. Nah ya, kalian boleh tulis dulu ini semuanya ya, ditulis, boleh di pause. Baik, kalau sudah ke bagian sini nomor 8 dan 9, kemudian nomor 10. Oke. Nah, kalau selesai, disekiankan saja pertemuan untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah memperhatikan. Thank you very much for all of your attention and your courage to learn English ya. Dan semangat kalian untuk belajar bahasa Inggris. Nanti kita di pertemuan selanjutnya kita bahas kita lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya. Baik, mungkin sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.